Pernah kepikiran nggak sih kalau hal-hal sepele yang kita lakuin di rumah, kayak sekedar nyapu lantai, atau cara kita matiin lampu, ternyata bisa ngaruh langsung ke rezeki, kesehatan, bahkan umur kita? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah teks sejarah klasik yang bener-bener luar biasa. Premisnya simpel tapi ngena banget, rutinitas duniawi kita sehari-hari itu sebenarnya punya efek domino ke hal-hal kosmik yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal panduan moral ya, tapi lebih kayak semacam buku rekening spiritual. Setiap kebiasaan fisik yang kita lakuin itu dihitung dan ditukar dengan mata uang spiritual berupa rezeki dan kesehatan. Menarik banget kan? Untuk membedah materinya, kita punya 5 poin utama. Pertama, soal pencarian rizki. Kedua, kebiasaan yang membawa kemiskinan. Ketiga, kunci menambah kekayaan. Keempat, nilai sebuah keheningan. Dan terakhir, gimana caranya memperpanjang umur dan kesehatan. Langsung aja kita mulai. Bagian 1. Pencarian rezeki. Jadi gini, menurut teks klasik ini, siapapun yang lagi nuntut ilmu atau yang pengen fokus ngembangin diri, pada dasarnya butuh 3 hal: kekuatan, kesehatan, dan waktu luang. Makanya nyari rizki dan jaga kesehatan itu bukan berarti kita serakah urusan dunia, tapi justru itu prasyarat supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih tinggi. Disinilah letak prinsip teologisnya. Teks ini meyakini kalau ya, takdir emang udah ada yang ngatur, tapi tindakan kita tuh bobotnya benar-benar nyata. Doa dan kebaikan itu instrumen yang sangat aktif. Bahkan disebutkan secara gamblang kalau dosa, terutama berbohong, itu secara langsung bakal motong rizki kita. Jadi bohong itu bukan cuma cacat moral, tapi secara harfiah bakal bikin dompet kita kering. Ngeri juga ya. Lanjut ke bagian 2, kebiasaan yang membawa kemiskinan. Nah, kalau kita lihat cuplikan manuskrip aslinya ini, kelihatan banget kalau penulisnya nggak lagi ngomongin konsep yang ngawang-ngawang, ini sangat praktis. Penulisnya benar-benar bikin semacam katalog detail tentang tindakan-tindakan spesifik yang dipercaya bisa bikin rezeki kita seret. Coba kita cek apa aja isinya. Jujur, daftar penguras rezeki ini agak unik karena menggabungkan kebersihan fisik, etika, dan tahayul rumah tangga. Coba deh perhatiin, dibiarkannya sarang laba-laba di rumah, nyapu malam-malam pakai kain, atau cuci tangan pakai debu, ini kan sebenarnya soal kebersihan rumah ya. Terus ada etika sosial yang disorot banget, manggil orang tua cuma pakai nama depannya aja, itu dianggap bisa ngundang kemiskinan, baik secara spiritual maupun material. Bahkan, hal super sepele kayak matiin lampu dengan cara ditiup, atau jahit baju pas bajunya masih nempel di badan, itu masuk ke dalam daftar penguras rezeki ini. Buat kearifan klasik, rumah itu ekosistem spiritual. Kalau fisiknya berantakan, finansialnya juga ikutan berantakan. Bagian 3. Kunci menambah kekayaan. Tentu aja, setiap catatan pasti punya 2 sisi. Kalau tadi kita bahas yang bikin seret, sekarang gimana cara ngelipat gandain rezeki? Perbandingannya cukup tajam nih. Manuskrip ini dengan tegas bilang kalau kebanyakan tidur di pagi hari itu mewariskan kemiskinan. Tapi sebaliknya, bangun lebih awal itu bawa berkah dan ngelipat gandain rezeki. Teks ini menekankan banget kalau masang wajah ceria, ngomong yang baik-baik, nyapu halaman di pagi hari, dan rajin sedekah, itu ibarat magnet yang kuat banget buat narik kekayaan. Sekali lagi, kita ngelihat perpaduan yang apik antara disiplin bangun pagi, kebersihan, dan sikap positif ke orang lain. Penulisnya juga ngasih kita semacam rutinitas spiritual harian, step by step, buat ningkatin rezeki secara praktis. Dimulai dari kualitas ibadah kita, sholat yang khusyuk dan udah standby di masjid sebelum azan berkumandang, terus dilanjut dengan rutinitas di rumah, kayak sholat sunnah fajar dan witir, sampai merutinkan bacaan spesifik di malam hari, contohnya surat Al-Waqiah yang emang dari dulu terkenal banget sebagai pembuka pintu rezeki. Ini benar-benar jadwal harian yang sangat terstruktur buat ngebangun disiplin. Dan kalau kita sandingkan 2 bagian manuskrip ini, kelihatan banget transisi halusnya dari tindakan fisik ke ucapan. Jadi, setelah ngebahas rutinitas fisik tadi, teks ini nyaranin kita buat beralih ke ucapan devosional. Misalnya, kita disarankan buat baca istighfar atau mohon ampunan 70 kali abis sholat subuh. Ada juga doa spesifik di hari Jumat yang dibaca 70 kali yang isinya minta dicukupkan dengan rezeki yang halal. Jadi, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dianggap sama nyatanya dengan tindakan fisik kita saat buka pintu rizki. Kita masuk ke bagian 4. Nilai sebuah keheningan. Setelah panjang lebar bahas apa yang harus diucapkan, manuskrip ini ternyata ngasih porsi yang lumayan besar buat ngebahas kapan kita justru nggak boleh ngomong. Coba deh resapi kutipan yang satu ini. Jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam banget kan? Teks ini emang kritis banget sama obrolan yang nggak ada gunanya. Bahkan ada aturan spesifik buat nggak ngobrolin urusan dunia setelah sholat malam atau witir. Intinya, menurut pandangan ini, semakin cerdas atau tinggi intelektualitas seseorang, semakin sedikit kata-kata nggak penting yang keluar dari mulutnya. Penulisnya bahkan nyelipin bait puitis yang indah banget. Berbicara adalah perhiasan dan diam adalah keselamatan.
Aku tidak pernah menyesali keheningan sekalipun, tetapi aku telah menyesali perkataan berkali-kali. Ini butuh pengendalian diri yang luar biasa sih. Di zaman klasik, bisa nahan lidah itu ibarat investasi besar buat keselamatan mental dan spiritual kita. Bagian 5. Memperpanjang umur dan kesehatan. Nah, kita sampai di bagian terakhir dari bedah materi kita. Tadi kita udah bahas rezeki dan perkataan, terus gimana dengan fisik kita sendiri? Teks ini nggak cuma ngomongin uang loh, tapi juga ngebahas secara harfiah buat manjangin umur dan jaga kesehatan. Coba perhatiin betapa beragamnya daftar ini. Untuk panjang umur, kuncinya adalah kombinasi antara etika sosial, ritual agama, dan, ini yang paling bikin kaget, kepedulian lingkungan. Menghormati orang yang lebih tua dan jaga silaturahmi itu disandingkan langsung dengan larangan nebang pohon yang masih hijau atau basah kalau nggak benar-benar perlu. Kebayang nggak sih? Teks dari berabad-abad lalu udah mikirin kalau harmoni sosial dan pelestarian alam itu adalah resep umur panjang. Semuanya benar-benar saling terhubung. Dan disinilah manuskrip ini ditutup. Menariknya, penulis nggak nyuruh kita cuma ngandelin doa aja loh. Nasihat praktis terakhirnya adalah, seorang pencari ilmu itu wajib belajar sedikit ilmu kedokteran buat jaga kesehatan badannya sendiri. Dia bahkan ngerekomendasiin buku yang populer banget pada zamannya, yaitu Pengobatan Nabi karya Imam Al-Mustaghfiri. Ini jadi bukti nyata kalau spiritualitas itu harus jalan bareng sama sains dan praktik medis yang nyata. Jadi ini dia inti dari sesi kita kali ini. Teks yang baru aja kita bedah benar-benar nggak misahin mana urusan duniawi, mana urusan spiritual. Buat para pemikir klasik ini, cara kita buang sampah, cara kita ngobrol sama orang, sampai doa yang kita gumamkan tiap pagi, itu semua adalah satu kesatuan dalam buku catatan yang nentuin kualitas hidup kita. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Apa sih yang hilang dari kita di zaman modern ini ketika kita terlalu misahin urusan kerjaan dan fisik dari kesejahteraan spiritual kita? Siapa tahu, sekedar ngeberesin kasur dan nyapu lantai pagi ini, efeknya bisa jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangin. Terima kasih udah ngikutin sesi ini dan selamat mengevaluasi lagi kebiasaan kecil Anda sehari-hari.